pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Cagar budaya yang ada di daerah yang kita cinta ini bisa kita lestarikan dengan baik, sehingga itu bisa memberi manfaat buat masyarakat pada umumnya. Hasil rapat hari ini, rapat pimpinan nasional di kementerian, kemungkinan dijadwalkan itu di awal Desember. Selamat pagi dari Jalan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat Kota Bau-Bau diharapkan terus meningkatkan kecintaan dan kepedulian dalam pelestarian cagar budaya. BPN Kota Bau-Bau telah merampungkan seluruh sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 3.750 bidang yang rencana dibagikan pada bulan Desember. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 22 November 2023. Kita ke berita yang pertama. Masyarakat Kota Bau-Bau diharapkan terus meningkatkan kecintaan dan kepedulian dalam pelestarian cagar budaya. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Cagar budaya yang ada di daerah yang kita cinta ini bisa kita lestarikan dengan baik, sehingga itu bisa memberi manfaat buat masyarakat pada umumnya. Sebagai daerah eks-Kesultanan Buton yang memiliki banyak warisan cagar budaya, masyarakat di Kota Bau-Bau diharapkan mampu terus memupuk rasa kecintaan serta kesadaran akan pentingnya melindungi cagar budaya. Masyarakat juga diharapkan memahami tentang nilai objek cagar budaya serta usaha pemeliharaannya sehingga tidak mudah tereksploitasi. Namun sebaliknya, cagar budaya dapat selalu terjaga keaslian dan kemurniannya sebab cagar budaya sebagai saksi dan bukti sejarah yang ada di Kota Bau-Bau. Hal ini ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Bariun saat membuka kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang digelar di Bau-Bau Selasa pagi. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau itu menetapkan dulu. Jadi ada objek yang diduga cagar budaya. Kemudian kemarin sudah ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang kebudayaan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 itu. Karena di sana ada kewajiban daerah, ada kewajiban masyarakat dan ada sanksi yang harus kita patuhi semua sehingga harapan kita cagar budaya yang ada di daerah yang kita cinta ini bisa kita lestarikan dengan baik sehingga itu bisa memberi manfaat buat masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Bau-Bau Masrun menyebutkan cagar budaya merupakan identitas dan kekayaan budaya daerah serta wujud pemikiran dan perilaku manusia baik dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, keberadaan cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Tujuan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu tentang cagar budaya itu memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini tokoh adat, tokoh budaya, serta unsur pemerintah, guru sekolah SMP, SMA yang membidangi sejarah tentang yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Di sisi lain, dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini, kata Masrun, mampu meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan proses perencanaan dalam hal pengembangan kebudayaan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. BPN Kota Bau-Bau telah merampungkan seluruh sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 3.750 bidang yang rencana dibagikan pada bulan Desember. Afriansyah melaporkan. Hasil rapat hari ini, rapat pimpinan nasional di kementerian, kemungkinan dijadwalkan itu di awal Desember.
Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau telah merampungkan seluruh sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2023 sebanyak 3.750 bidang dan siap dibagikan kepada masyarakat. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan awalnya sertifikat tersebut akan dibagikan pada bulan September, namun sesuai arahan Kementerian ATR BPN akan dilakukan penyerahan serentak seluruh Indonesia sebanyak 2,5 juta sertifikat. Jutaan sertifikat tersebut, kata Asmanto, akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat yang dijadwalkan pada awal Desember. Hasil rapat hari ini, rapat pimpinan nasional di kementerian, kemungkinan dijadwalkan itu di awal Desember, penyerahan secara simbolis seluruh Indonesia. Maka kita menunggu penyerahan secara simbolis dari Bapak Presiden. Setelah itu baru kami membagikan sertifikat kepada warga Kota Bau-Bau. Asmanto mengakui dari beberapa sertifikat yang diterbitkan pihaknya pada 2023 ini masih ada sekitar 800 juta rupiah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB terhutang yang mesti dilunasi penerima sertifikat di kantor Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bau-Bau. Meski begitu, kata Asmanto, BPN Bau-Bau tetap akan memberikan sertifikat tersebut kepada masyarakat, namun sertifikat akan dibubuhi stempel BPHTB terhutang. Kalau di Juknis di kantor pertanahan, di Juknis kementerian, petunjuk teknis bahwa sertifikat dapat diberikan, namun dalam sertifikat itu tertera BPHTB terhutang. Jadi akan distempel sertifikatnya BPHTB terhutang. Dan di aplikasi juga itu tertera bahwa dia belum melunasi BPHTB. Asmanto menambahkan pada tahun 2024 mendatang BPN Bau-Bau kembali mendapatkan jatah sertifikat program PTSL sebanyak 7.000 bidang sekaligus akan mendeklarasikan Bau-Bau sebagai kota lengkap. Selain itu, pihaknya menargetkan tahun 2024 mendatang akan menerapkan sistem pelayanan digital karena sudah 96% bidang tanah di Bau-Bau telah terdaftar dan siap elektronik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar diseminasi audit kasus stunting tahap 2 dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah di Aula Kantor Bupati Selasa 21 November 2023. Audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Dalam arahannya, PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf mengatakan, indikator prevalensi stunting merupakan indikator tujuan pembangunan berkesinambungan TPB, Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. PJ Bupati berharap melalui kegiatan ini terciptanya komitmen pada seluruh pihak dan stakeholder yang hadir untuk senantiasa memaksimalkan upaya dalam pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Buton Tengah. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyiapkan 2.000 umpan racun anjing untuk kegiatan eliminasi anjing liar selama 1 pekan ke depan. Reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Selama 1 pekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan kembali melakukan pemusnahan anjing liar periode triwulan 4. Program eliminasi anjing liar telah dimulai sejak Senin malam hingga Sabtu akhir pekan ini. Secara terjadwal, Dinas Pertanian akan menyebar racun anjing malam hari setiap kecamatan secara bergilir. Alokasi umpan racun anjing liar yang disiapkan sebanyak 2.000 umpan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriyati menyebutkan, dalam setahun alokasi umpan mencapai
mencapai 8.000 ekor ikan. Setiap triwulan Dinas Pertanian menyiapkan 2.000 umpan racun. Dijelaskan Jusriyati, program eliminasi anjing liar bagian dari upaya mencegah penyakit rabies, sebab populasi anjing di Kota Bau-Bau cukup banyak mencapai 4.000 ekor, sehingga perlu pengendalian agar tidak menjadi pencetus kasus rabies di kemudian hari. Bisa target untuk triwulan itu? Dari 8.000 dosis, jadi kita bagi 4 triwulan berarti dapat 2.000 dosis per triwulan, maksudnya 2.000 ekor, 2.000 umpan istilahnya. Jadi yang jelas kami siapkan 2.000 umpan. Lanjut Yusriyati, dalam periode 10 tahun terakhir, Kota Bau-Bau belum mencatat adanya kasus rabies pada warga, sedangkan kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya seperti kucing dan kera tercatat di Dinas Kesehatan, namun tidak sampai menjadi rabies. Dinas Pertanian juga menggandeng dinas lainnya seperti Dinas Kominfo dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut bangkai anjing pasca diracun. Selama proses peracunan di malam hari, Dinas Pertanian mengimbau warga agar menjaga hewan peliharaannya tidak berkeliaran di luar lingkungan rumah, sehingga umpan racun tepat sasaran. Adapun lokasi penyebaran umpan di kawasan padat anjing liar seperti tempat sampah, rumah sakit, bandara, serta jalan dan permukiman sesuai laporan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat Kota Bau-Bau diharapkan terus meningkatkan kecintaan dan kepedulian dalam pelestarian cagar budaya. BPN Kota Bau-Bau telah merampungkan seluruh sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 3.750 bidang yang rencana dibagikan pada bulan Desember. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.